baru itu apa? Malaysia baru mestilah memperkukuh dasar-dasar kenegaraan yang ada falsafah di baliknya. Andai kata Malaysia baru berarti penyirnaan ataupun penghapusan dasar-dasar kenegaraan yang menentukan penakatan, itu istilah bagi survival negara, itu bukan Malaysia baru. Karena kan berarti lintas negara toh. Ide dia ini lintas negara, masalahnya seperti itu toh, yang sebutan alam Melayu tadi. Ini yang jadi masalah. Karena kan faktanya, kenyataannya hari ini yang disebut alam Melayu itu mungkin dulu adalah Nusantara, ya, bukan alam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Selamat sore kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Yo opo kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa runganan nung apa kareba? Ke apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang selama ini untuk Anda mensupport Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kan? Baik, kesempatan hari ini, kesempatan sore ini, sore menjelang petang ya. Kita akan membahas sebuah video, mereaksi sebuah video. Tanpa berlama-lama, kita simak dulu video ini. Apa sebenarnya? Sesuai diformulasikan falsafah dan kebangsaan, mengapa dihentikan apabila tokoh tertentu tidak berada lagi dalam kerajaan? Jadi orang membaca seakan-akan karena Anwar Ibrahim, menteri yang bertanggung jawab ketika itu, melancarkan falsafah dan kebangsaan tidak ada dalam kerajaan, maka segala legasi atau warisan beliau itu mahu dipunahkan. Seolah demikian. Itu juga berlaku pada soal sebutan baku. Tahun 2000 kabinet memutuskan dimansuhkan penggunaan sebutan baku, walhal TB3 sudah memberikan suri teladan contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik, yang tidak pun ke-Indonesiaan seperti sangkaan dan dakwaan setengah-setengah pihak. Jadi ini semua isu yang timbul oleh sebab kurang mantapnya pendirian sikap pemerintah. Maka itu saya sendiri menganjurkan pertemuan dengan pimpinan utama parti-parti pemerintah. Belum semua dapat ditemui, tapi sekurang-kurangnya 3-4 buah parti politik menegaskan bahwa yang dikatakan Malaysia baru itu apa? Malaysia baru mestilah memperkukuh dasar-dasar kenegaraan yang ada falsafah di baliknya. Andai kata Malaysia baru berarti penyirnaan ataupun penghapusan dasar-dasar kenegaraan yang menentukan penakatan, itu istilah bagi survival negara, itu bukan Malaysia baru. Nah, soal bahasa dalam pembangunan tamadun atau peradaban bukan soal yang remeh. Dari 500 tahun sebelum Masehi, dalam zaman Yunani, Greek tua dahulu, ini sudah dibincangkan bahwa ahli-ahli falsafah ketika itu meskipun memberikan perhatian pada soal falsafah, etika, moral, retorik, undang-undang segala macam, tetapi mereka tidak pernah meremehkan bahasa. Kita memperjuangkan bahasa Melayu kerana kita Melayu. Saya bukan orang Melayu, saya orang Jawa, kalau nak bercakap tentang itu. Tetapi kita memperjuangkan bahasa Melayu kerana itulah bahasa yang ditakdirkan Allah sebagai bahasa pembinaan tamadun di alam Melayu. Tamadun Melayu yang saya sebut sebagai tamadun mahawangsa, tamadun bangsa besar. Bukan Melayu dengan pengertian yang sempit, yang parokial, merujuk pada etnik ataupun ciri-ciri antropologi, tapi Melayu yang merentas pelbagai ratusan, sekarang ada 700 etnik yang dikenal pasti di seluruh alam Melayu, merentas pelbagai kawasan geopolitik, soal kenegaraan. Maka dahulu kala bahasa Melayu demikian sifatnya, menjadi asas tamadun yang cukup besar. Maka muncul istilah seperti bangsa Jawi yang merujuk pada bangsa yang tulisan
utamanya ialah tulisan Jawi yang disesuaikan daripada aksara ataupun skrip Arab yang dinusyirkan sebagai tulisan tulisan Arab Melayu. Itu di Indonesia tidak disebut Jawi. Jawi ini pun timbul pada Al-Jawah, iaitu rujukan pada bangsa yang datang di alam Melayu, dikenal oleh orang di Timur Tengah, oleh Arab sebagai seolah orang Jawa semaya, maka disebut Al-Jawah. Lalu timbullah bangsa Jawi. Jadi kalau orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, orang Mandailing sekarang mau berpuak-puak semula, artinya mereka juga sudah lari berkonsep Melayu yang asal. Jadi saya harap pimpinan Malaysia Baru sanggup mendengar kritikan untuk kebaikan. Kalau benar-benar mereka mengangkat panji-panji atau obor Malaysia Baru, termasuk dalam soal bahasa. Sudah kita simak tadi penjelasannya, sebenarnya nggak taunya ada sebuah rencana ya, dulunya di Bapak Prof. Awang Sarian ini, dia mempunyai rencana yang namanya Malaysia Baru. Sebenarnya sih nggak masalah ya, terserah mereka saja ya, mau Malaysia Baru, mau apa kayak terserah mereka. Tapi ini yang jadi masalah, dia menyampaikan lintas geopolitik tadi ya, lintas wilayah, dengan teori dia tentang alam Melayu yang lintas wilayah, itu yang jadi masalah. Karena kan berarti lintas negara toh. Ide dia ini lintas negara, masalahnya seperti itu toh, yang sebutan alam Melayu tadi. Ini yang jadi masalah. Karena kan faktanya, kenyataannya hari ini yang disebut alam Melayu itu mungkin dulu adalah Nusantara ya, bukan alam Melayu, Nusantara ya. Nusantara itu faktanya sekarang hari ini kan terdapat beberapa negara toh. Ada Indonesia, Nusantara terlebar, terluas, kemudian Malaysia, kemudian Brunei, kemudian Singapura, kemudian Thailand Selatan, South Thailand. Seperti itu kawan. Jadi ini ya cukup nyeleneh ini ide ini. Dia bertamadun Melayu tadi tuh, alam Melayu tadi dengan dasar yang dikatakan dia apa tadi ya? Al-Jawi tadi. Al-Jawi dengan huruf Jawi. Prasasti dengan huruf Jawi. Huruf Jawi ini huruf Jaya kawan, maksudnya huruf Jaya, huruf Arab Pegon ya, Arab Pegon huruf Arab, tapi bacaannya jika dibaca itu bunyinya bahasa Melayu seperti itu. Tetapi ini sebenarnya bukan di Melayu saja, di Jawa juga ada tulisan Arab, kalau dibaca bunyinya bahasa Jawa, bahasa Sunda juga ada. Dan itu ditambah di tulisan Arab kan, tulisan Arab tidak ada huruf NG, itu ditambah Ain titiknya 3, NY ya titiknya 3, seperti itu kawan huruf-hurufnya. Terus kemudian tadi dia juga menyebutkan Al-Jawah itu dinisbatkan kepada orang-orang Nusantara sebenarnya, bukan orang-orang Nusantara yang dulu belajar di Timur Tengah. Mengapa begitu? Dinisbatkan ke Al-Jawa atau Al-Jawi lah, seperti Bani Jawi seperti itu, karena mayoritas orang Nusantara itu hidungnya kan pesek. Itu sebenarnya seperti itu. Ini nanti kalau salah silahkan nanti dikoreksi. Seperti itu rasanya. Jadi bukan sebutannya alam Melayu, bukan, tapi Nusantara tadi. Itu sepertinya lebih bisa diterima. Kalau saya mimpi dari Bapak Awang kan nyebut dia juga orang Jawa tuh. Tapi kita tidak tahu apakah Bapak Awang Sarian ini orang Jawa yang lahir di Jawa atau orang Malaysia tapi keturunan Jawa. Kalau orang Malaysia keturunan Jawa semakin membuktikan bahwa Malaysia itu dulu kan diaspora orang-orang wilayah Indonesia. Kan begitu jadinya malah. Begitu. Balik lagi ke Al-Jawi tadi, tulisan Jawi tadi ya. Kita juga ada sebuah kitab kuning ya. Kitab kuning itu terjemahannya itu dalam metode, sistem metodenya adalah utawi iki iku. Nah, ada seperti itu. Ada kitab seperti itu yang diajarkan di pesantren-pesantren. Untuk menerjemahkan itu ada istilah utawi, iki, dan iku kan ya. Itu kalau memang dulu penemunya orang-orang sana ya. Tentu ya bukan utawi iki iku, mungkin bahasa sana kan, bahasa Melayu atau bagaimana. Karena kan umur yang penemu Al-Jawi tadi, huruf Jawi tadi kan kisaran abad ke-18 tuh. Terus yang metode itu, yang metode penterjemah dengan
dengan apa itu utawi iku tadi juga kisaran tahun segitu, abad ke-18. Al-Bantani itu loh, jadi ulama besar Indonesia yang di Mekah itu seangkatan lah bisa dibilang, karena kan abad 18 awal-awal sekitar 1813 atau 1815 gitu loh, tahun-tahun seperti itu. Nanti bisa silakan cacing, bisa cari-cari berita ya tentang itu. Jadi ini mimpi Indonesia apa itu Malaysia baru itu terserah saja kalau tidak melintasi geopolitik ya. Tapi dia nyebutnya kan melintas geopolitik karena alam layu mahawangsa seperti itu tadi tuh. Ini jelas ya, tentu saja banyak yang menolak mimpi Pak Awangsa ini. Orang Jawa, keturunan Jawa ya. Tapi bisa ngomong Jawa murah, kita juga nggak tahu. Seperti itu. Itu kawan ya. Oke, cukup sekian reaksi dari Tutur Gabut. Dari salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut official. Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.